Selamat datang di Kisah Malam Jumat, tempat di mana cerita-cerita paling menyeramkan menemani malam Anda. Apakah Anda siap untuk menghadapi kegelapan? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan cerita seram Anda, dan pastikan Anda sudah subscribe ke channel Kisah Malam Jumat. Nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Malam itu, Karina, seorang karyawan swasta, terpaksa lembur hingga pukul 11 malam di kantornya yang terletak di sebuah gedung pencakar langit di pusat Jakarta. Hari itu, ia sibuk menyelesaikan laporan mendesak untuk klien besar. Saat gedung mulai sepi, Karina menyadari satu hal yang membuatnya sedikit gelisah. Mobilnya terparkir di basement paling bawah, lantai B3, yang terkenal dengan suasana suram dan penerangan minim. Dengan langkah cepat, Karina masuk ke lift yang akan membawanya ke basement. Ia mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang merayap di hatinya. Hanya perasaanku saja, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, saat pintu lift mulai menutup, ia merasa seperti ada bayangan hitam melintas di ujung lorong. Karina memejamkan mata sejenak, berusaha mengusir pikiran aneh yang mulai mengganggu. Setibanya di basement, suasana begitu sunyi. Hanya terdengar bunyi dengung lampu neon yang berkedip lemah di beberapa sudut. Udara di sana terasa lembab dan dingin, membuat Karina merapatkan jaketnya. Ia menyalakan senter dari ponselnya, meskipun lampu di basement masih menyala. Karena beberapa area gelap tertutup bayangan pilar besar. Langkah Karina terhenti ketika ia mendengar bunyi langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Jantungnya mulai berdegup kencang. Mungkin petugas keamanan, pikirnya, mencoba tetap rasional. Namun, saat ia melanjutkan langkah, bunyi itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan terasa lebih dekat. Ketegangan memuncak saat Karina melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di sisi kiri, di antara deretan mobil yang terparkir, berdiri seorang wanita dengan rambut panjang acak-acakan, mengenakan gaun putih kotor. Wanita itu membelakanginya. Tubuhnya kaku seperti patung. Ponsel di tangan Karina hampir terjatuh saat senter menerangi sosok tersebut. Karina menelan ludah, pikirannya bercampur aduk antara ketakutan dan rasa penasaran. Dengan langkah perlahan, ia mencoba mendekati wanita itu sambil berkata, "Maaf, Anda baik-baik saja." Tak ada respons, hanya keheningan yang menjawab. Ketika Karina sudah cukup dekat, wanita itu tiba-tiba berbalik. Wajahnya hancur, dengan mata kosong yang menatap langsung ke arah Karina. Mulutnya terbuka lebar seperti menjerit, tetapi tak ada suara yang keluar. Karina mundur dengan panik, hampir tersandung sebuah ban mobil. Ia berlari sekuat tenaga menuju mobilnya, meskipun bayangan wanita itu terus menghantui di benaknya. Tangannya gemetar saat mencoba membuka pintu mobil dengan kunci otomatis. Namun, pintu tak kunjung terbuka, seolah sistemnya tiba-tiba rusak. Dari kaca spion, Karina melihat wanita itu sekarang berdiri di belakang mobilnya, hanya beberapa meter jauhnya. Wanita itu tidak bergerak, tetapi keberadaannya terasa begitu mengancam. Karina akhirnya berhasil membuka pintu dan segera masuk ke dalam mobil. Dengan cepat ia menyalakan mesin dan menginjak pedal gas, berharap bisa segera meninggalkan tempat itu. Namun, saat mobil mulai melaju, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Semua lampu di basement padam secara bersamaan, meninggalkan kegelapan total. Karina menjerit, berusaha tetap fokus pada jalan keluar. Di dalam kegelapan itu, ia mendengar suara tawa pelan yang mengerikan, seperti berasal dari semua arah. Akhirnya, Karina berhasil mencapai pintu keluar basement. Begitu ia keluar ke jalan raya, lampu-lampu kota yang terang membuatnya merasa sedikit lega. Namun, saat ia melirik kaca spion untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya kembali membeku. Wanita itu, dengan senyum mengerikan, duduk di kursi belakang mobilnya. Cerita berakhir dengan Karina yang menghentikan mobilnya di tepi jalan dengan napas terengah-engah. Ia berbalik untuk melihat kursi belakang. Tetapi wanita itu sudah tidak ada. Namun, bau anyir yang menyengat memenuhi mobil, dan di kaca jendela belakang, ada bekas tangan yang berlumuran darah. Karina hanya bisa terdiam, tubuhnya gemetar hebat.
Ia menyadari satu hal yang membuat malam itu tak akan pernah terlupakan. Ia mungkin telah membawa sesuatu keluar dari basement itu. Sesuatu yang tidak seharusnya meninggalkan tempat tersebut. Dan itulah akhir dari kisah malam ini. Sebuah pengalaman yang membuat siapapun berpikir dua kali sebelum turun ke basement sendirian. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like video ini dan tinggalkan komentar. Apa menurut Anda sebenarnya yang terjadi pada Karina? Apakah dia berhasil lolos atau sesuatu masih mengikutinya? Jangan lupa untuk subscribe ke channel Kisah Malam Jumat dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita seram berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ingat, kegelapan menyimpan rahasia dan tidak semua pintu harus dibuka. Selamat malam dan semoga Anda tidak sendirian.